Gimana Pur, masuk sini aja dong. Gimana? Merinding. Rasanya gimana rasanya? Apa ya? Kayak merinding gitu loh. Jadi kayak apa? Kayak ada yang mempasin angin gitu terus kita merinding gitu. Merinding. Kamu terang. Di Oke. belakang gue nih. Oke. Di belakang gue nih. Oke, sabar ya. Udah ya? Ayo. Oke, slow. Keren. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba lihat. Udah, fan kan? Fan ya? Tangan. Makin hening. Iya sih. Dan di depan juga mempunyai banyak cerita yang agak mistis sih tentang apa legenda kayak apa sih bro itu yang kerajaan Mataram kayak gitu. Siliwangi ya, ada karena dia sering menghantui orang-orang sekitar gitu. Kenapa? Gak apa tadi ada yang lewat. Ada yang lain? Cuma rada pegel doang. Rada pegel. Jangan di sini deh. Jangan tadi larinya ke situ. Jangan. Saya kaget. Ini ada sesuatu. Ada bau. Ya jangan deh. Oh. Saya nggak. Bukan. Ya, Nggak rekomen deh. Ya, Ini tadi rekomen. ada benar. Emang ada bau juga. Ada. Dan ruangan ini tuh emang beda banget dari ruangan-ruangan yang sebelum pertama-pertamanya itu. Dan aku bakal coba jalan ke sini. Welcome back to my channel. Selamat datang di Wisata Malam Angker Ilef. Kembali lagi bersama gue Azam. Di kesempatan kali ini gue akan coba explore lagi tempat yang pernah dulu gue kunjungi di sini. Dan kali ini pastinya akan lebih seru karena gue ditemani salah satu kreator horor juga, cewek pemberani dan nggak banyak basa-basi lagi. Pokoknya saya panggilkan masuk sekarang juga. Oke Kak Echa Yosia. Halo. Oke Kak, selamat datang di Wisata Malam Angker Ilef. Dari mana nih Kak? Aku dari Echa Yosia Channel. Aku dari Cikarang. Oke, dari Cikarang ya. Wah, dari negeri seberang guys. Oke, jadi kita hari ini coba mengeksplor salah satu tempat angker di Kerawang ya. Jadi buat sobat ghoster semua, kalau kalian bisa search di Google pencarian tempat angker di Kerawang, dan tempat ini menduduki peringkat 1 ya Kak ya. Oke, jadi waktunya penelusuran dimulai. Oke.
Oke, jadi kita di spot awal ya. Ya, kita berada di lantai 5 Kak. Jadi, Iya. jadi mitos yang terkenal di sini itu di lantai 5-nya yang paling angker Kak. Gitu. Jadi kita akan coba jalan ke spot yang kita tuju. Gitu. Di sana ada penunggunya apa gitu Kak? Dari- Kalau Kak Azam kan bisa berinteraksi nih. Kalau aku kan masih belum peka banget. Gitu. Menurut Nah, Kak Azam di situ makanya ada- tadi saya minta openingnya di sana. Karena emang energinya lebih gede di situ. Jadi kita coba explore ya Kak. Oke. Sobat Ghoster sekalian di rumah, buat kalian semua yang bisa melihat atau bisa ngerasain, biasa ya bisa tulis di kolom komentar dengan hashtag ada di menit berapa dan kalian lihat apa gitu. Dan komentar juga orang di sebelah saya ini. Oke, Oke, Kak. jadi ikutin terus. Saya juga. Jadi Kak Azam ini udah berapa kali kesini Kak? Udah ini baru ketiga kali ya? Ketiga kali. Ketiga kali. Oh, Cuman tiga kali. di kali ini kayaknya akan coba naik ke atas deh. Oh, Atapnya gitu. gitu. Kak Azam belum naik ke atas ya? Belum sementara. Oke guys, jadi kayaknya ini bakal seru banget karena Kak Azam bakal naik ke atas. Ayo, sip. Yuk. Oh, ini ada kunci ya? Iya, makanya cuman pakai tali satu doang sih. Oke, jadi pas kita jalan tuh menemui sebuah kamar ya Kak ya, dengan posisi pintu tertutup, Terkunci ya. terkunci. Tapi dikuncinya pakai ini doang sih tali, Cuman kayaknya kayak disakralkan. Iya, gitu ya. disakralkan banget gitu. Kayak ada mungkin Ada nggak- misterinya iya, misteri di dalam ini. kamar ini pasti ada misteri gitu. Soalnya ini beda dari yang lain gitu ya. Oke, jadi berhubung sesuatu yang udah tertutup, kalau belum saatnya dibuka jangan dibuka. Oke, jadi kita lanjutkan ke kamar selanjutnya Kak. Oke, di kali ini, penelusuran kali ini, gue juga kedatangan teman juga, dua teman ya, yang ikut pengen merasakan residual energi dari tempat ini dan distraksi astral dari penunggu tempat ini. Di depan ada siapa itu? Maju dong. Ada siapa ini? Nursino. Ini berapa kali no ikut no? Baru kedua kalinya. Kedua kalinya ya. Kali ini harus lebih interaktif ya. Oke, siap. Nah, satunya ada siapa tuh kayak baru? Agung. Agung. Iya, siap. Agung dari mana Agung? Tangerang. Oke, dari Tangerang ya. Warga Tangerang saksikan. Siap. Oke, kembali lagi Kak Esa. Kak Esa, jadi ini spot di depan kita, kamar ini. Kita lihat apa? Banyak nur. Butiran debu. Jadi itu di kamar ini, itu menurut cerita yang berkembang dari orang kepercayaan rumah susun ini, jadi di kamar ini itu sering memunculkan sosok kuntilanak merah. Merah. Iya, jadi itu yang jadi urban legend ya, urban legend di tempat ini itu dari tahun dahulu sampai sekarang itu masih berkembang itu. Dan dia biasanya nongol di sini teman-teman, di tangga ini. Oke. Dia sering nongol di sini gitu. Iya. Mulai kerasa nih energinya dari belakang. Tapi kalau kuntilanak merah itu Ya. bedanya sama kuntilanak yang pakai baju putih itu ada bedanya Kak? Ada bedanya menurut cerita yang berkembang dan sepengetahuan saya gitu ya Kak ya. Jadi kalau kuntilanak merah itu pas dia sebelum meninggal, jadi itu punya suatu dendam atau amarah yang belum tersampaikan gitu pada seseorang yang dimaksud gitu. Dan lebih banyak ke itu sih tindakan yang tidak logis itu, banyak yang perasaan tuh sedih gitu, kecewa, marah, tapi belum terungkapkan sampai dia akhirnya meninggal, dan meninggalnya juga tidak wajar lah, nggak bukan sakit, bukan apa gitu. Dia bisa dibunuh, bisa kecelakaan, dan menurut cerita yang beredar di sini itu matinya karena bunuh diri. Berarti kalau kuntilanak merah itu lebih, kalau misalkan aku nih Iya. ketemu sama kuntilanak merah itu lebih
kekuatan energinya si kuntilanak merah ini atau si kuntilanak putih ini gitu. Maksudnya lebih jahat mana gitu? Kalau lebih energi ya tentunya lebih ke merah. Yang merah ya. Merah itu. Jadi dia kalau apalagi ngelihat seseorang, ibaratnya kita manusia yang mungkin serupa dengan orang terdekatnya di masa hidupnya gitu. Jadi kita lebih meluapkannya di situ, jadi sosok itu. Serem juga ya. Aku takut. Dan spotnya itu di kamar sini. Oke teman-teman, jadi kakak belum tahu ya. Di sini jadi dulunya itu rumah sakit. Oh, udah sakit dulunya. Rumah sakit dulunya di apa digunakan sebagai rumah sakit itu apa sih? Di rumah sakit, terus pas habis itu diolah operasi lagi jadi wisma atlet setelah itu. Nah pada saat diolah jadi wisma atlet itu banyak sekali kejadian aneh dan banyak sekali yang kabur dari sini ya kuat itu. Dan sekarang beralih fungsi jadi rumah susun gitu. Jadi waktu pas jadi rumah sakit itu tahun berapa kak, tahu kak? Tahun sekitar 2011 masih 2011 ya. masih rumah sakit. Baru ke wisma atlet, baru ke rumah susun. Iya. Tapi di rumah susun ini juga begini ya. Begini gitu. Jadi di lantai paling atas itu udah terbengkalai banget ya. Dan lihat ini kak, saya mau setiap kali explore di sini pasti ada burung itu, nggak tahu kenapa. Pasti ada burung itu. Dan Kayak yang nyambut gitu ya. nah ya. Dan yang waktu di episode sebelumnya saya datang sini yang kedua kali berarti ya. Itu kak super aneh. Jadi pas syuting kayak gini di lokasi tuh gak ada suara burung kayak gini, cuman pas di setel ulang di rumah bunyinya sampai durasi 10 menit ada burung kayak gini, dan teman-teman pun nggak merasakan ada dengar suara burung kayak gitu. Wow gitu kok. Iya. Berarti Guys, tanda banget kayaknya ya, kayak mengundang dia. ya, mengundang astral itu datang sini. Ya. Oke kak, jadi nggak sabar ya lihat dalam Iya, nggak sabar. kayak Telepon no? Telepon. Assalamualaikum. Ya. Oke. jadi ini ya lokasinya kayak perumahan gitu. Iya. Gimana aku masuk sini aja dong. Gimana? Udah merinding. Rasanya gimana rasanya ya? Apa ya? Kayak merinding gitu loh. Jadi kayak ada yang pasin angin gitu, terus kita merinding gitu. Merinding. Terus hawanya juga panas di sini. Mungkin padahal ini jendela lagi Nah. buka kan? Jendela kebuka loh. Jendela kebuka tapi kita ngerasa panas banget. Lu gimana bro? Bor Karembangan. Hawanya lebih dapat di sini. Sini dong ngomong. Bro kalau ngomong depan kamera yuk. Ntar ngeditnya susah. Jangan lupa tempat. Di sini ya. Masuk lagi. Gimana nih yang baru pertama kali kesan-kesannya ikut wisata malam angker? Kan biasa wisata hiburan ya kayak. Sekarang wisata malam angker nih gimana nih rasanya? Rasanya beda banget sih. Gimana? Iya sama kayak kita cuma jalan-jalan biasa. Iya. Apalagi ini kan berkunjung ya. Iya. Berkunjung ke wisata Malang. Ya cukup tegang juga sih. Sebelumnya pernah dengar cerita tempat ini nggak? Belum pernah. Belum dengar. Iya. Mungkin baru pertama kali hari ini datang ke sini juga. Lu lihat apa sih ketemu lu? Cuma awal di sini Apa? cuma sendiri aja tuh benar-benar nggak berani. Lebih dapat suasananya mungkin ya. Dikatakan lagi. Ntar berani terima tantangan dari gua nggak uji nyali? Siap nggak no? Siap nggak? Siap nggak? Siap nggak yo? Oke ya kita lanjutin, guys. Oke jadi ntar di segmen belakang kita akan mengadakan uji nyali ya kayak. Jadi ntar kita coba merasakan distraksi dan instruksi langsung dari dunia astral ini, khususnya di tempat ini di kamar kuntilanak merah. Halo kak, gimana? Aku ya takut sih, jujur takut. Terus aku tuh ya rasanya beda aja dari yang kita masuk tadi kan di lorong itu beda gitu. Kalau di ruangan ini tuh beda banget. Gitu. Iya beda banget. Matanya pengen lihat ke sana terus nggak? Sama. Nah spot selanjutnya kita tuju kamar depan.
Iya iya. Dan pantesan aku kayaknya pengen ke situ terus. Iya sama. Di situ sebenarnya Kenapa kak? Lebih dapat di suasana di sini. memang udah ditarik ke sana. Orang diomongin sih. Lebih mantap. Gimana mantap apanya? Mantap suasananya di sini sebelah, di WC, di kamar mandi. Iya benar. Ntar coba kita tengok juga Lagi sebelah. nongkrong di situ kan. Ah, ada yang nongkrong. Ada nongkrong. Akan gitu. Wah, Iya. kayak mungkin ya, Mungkin terus ya. udaranya juga mungkin ya. Ya lebih dapat lah. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan explore kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya sekarang juga biar kita para ghost semangat untuk mengupdate dan mencari lokasi terbaru buat kalian semua. Dan jangan lupa buat kalian semua bisa Gemeteran. kameramen gemeteran. Kenapa? Serius ini mah di belakang gua nih. Oke, sabar ya. Udah ya? Ayo ayo ayo. Oke, slow. Ayo ayo. Yes, Oke. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. apa kalem aja. Oke, jadi ada sedikit segitu kita, jadi kameramen kita merasakan sedikit gesekan ya bro, tapi aman ya bro ya. Ini bukan gesekan. Oke. Aku lihat jelas banget juga gemeter. Ini pegang dulu kan. Oke. Coba lihat. Udah, fan kan? Fan ya? Hah? Kenapa? Oke ya. Apa? Nah, ini kameramen kita. Oke, tangannya direlakan dulu, tangan. Slow. Makin hening ya kayak. Makin hening. Iya sih, agak mendingan sedikit. Bro, tukeran dong yang ini. Oke, udah siap pegang lagi. Ayo. Tadi nggak boleh minum dulu. Udah biarin. Ayo. Gimana menurut lo, katanya ada yang menarik di spot WC di toilet ya? Iya. Kita coba tengok kak. Tengok cara bersama sama sendiri. Berdua aja mungkin lebih pasnya, lebih enaknya berdua soalnya. Kalian cari. Ayo. Iya. Oh. Nah, jadi ya kayak gini lokasinya emang udah sangat nggak layak ya kebagian toiletnya. Tapi emang katanya kan orang kata orang dulu juga banyak, kalau di kamar mandi itu pasti banyak. Iya, kamar itu berserang karena lembab itu kan ya. Nah, burung itu datang lagi, pertanda apa ini? Iya, dia bunyi terus. Lu Kak Azam ngerasain apa di sini? Kalau di sini sih lebih hening sih. Hening daripada Energinya emang nggak terlalu kuat sih kalau di sini. Udah mulai nah, kisah. cicak. Ini jam berapa sih? Gak ada toket ya. Kayak udah dini hari ya. Ini apa ya? Ini kayaknya dulunya ini tuh jendela kayaknya. Jendela cuman karena kacanya pecah mungkin ditutup pakai kayu gitu. Berdua ya. Yuk kita coba lanjut perjalanan kita. Ini doa mulu. Serang gimana ya? Aduh. Akhirnya Kalau mungkin Ini depannya. Itu kamar bisa lewat mana sih ya? lewat sini. Oh iya. Sebentar sebelum ke sana kayaknya tertarik ke sini dulu dah.
Yuk masuk yuk. Oke, no, jalan sendiri no. Wow. Assalamualaikum. Wes. Sebenarnya lebihnya. Nah, Padahal ini juga tertutup. Iya. Di situ tadi Ya. sebenarnya membuka tapi panas. Ini baru masih. Di sini dingin. Iya, lebih dingin katanya. Ternyata udah nggak ada. Ini tikar buat apa? Jadi spot kita ya Kak, rumah susun ini tuh depannya berhadapan persis dengan kuburan gitu. Dan kuburan di depan juga mempunyai banyak cerita yang agak mistis sih tentang apa legenda-legenda kayak apa sih bro itu yang kerajaan-kerajaan Mataram kayak gitu. Siliwangi ya, ada di situ juga. Makamnya katanya keturunannya ada di situ. Cuman berhubung Babe nggak ada, jadi kita nggak bisa ke situ. Tapi itu masih aktif ya, kuburan ini masih aktif. Masih aktif. Cuman kebanyakan ya itu banyak pagar-pagar kuburan-kuburan orang pinter lah, jangan dulu orang yang punya ilmu kayak gitu. Keramat, kuburan keramat. Oke, jadi kita lanjutkan ke spot utama kita. Jadi kamar yang terkenal dengan sosok hantu perawat. Oh dulu yang bekas rumah sakit ya? Nah, gitu. Nah, itu punya histori lumayan panjang sih kalau yang sosok itu. Ya Kak. Itu kalau udah ngomongin soal super jadi kebayang. Lebih dingin ya. Gitu. Ya. Hah? Lebih dingin ya kalau di sini. Dingin lah. Di situ dah. Ini di sini nih. Tadi kan kita jalan ke sono. Saya balik ke situ. Kirain tembus ke situ, ternyata enggak lah. Nah, kita pas keluar ke sini lagi kayak ada yang mantau gitu, ada yang lihat gitu. Oke, sobat Ghoster, ayo kita lanjutkan perjalanan. Oke, jadi kita udah sampai ke spot kedua ya, yang saya maksud spot utama kita berada di sini. Jadi untuk Kak Eca yang baru kesini, ini Kak kamarnya. Ini kamar suster yang itu. Iya, yang terkenal sosok suster. Dan dia sering berjalan-jalan di area sini. Di area sini. Kalau lorong ceritanya kenapa tuh? Untuk cerita susternya ini kenapa gitu Pak? Oke, untuk kita cerita susternya lebih baik kita langsung masuk ke dalam biar lebih merasakan energi yang di dalamnya Kak. Oke, yuk. Yuk bro. Ayo. Oh, ini bocor. Ya, Sedikit Gimana Kak? pusing. Pusing ya? Jadi setiap tadi yang kita masukin itu Nah, punya aura punya berbeda-beda ya? agak ada beda gitu lah. Beda. Yang tadi pertama kan aku ngerasa merinding kan, Merinding. terus yang kedua dingin. Dingin. Kalau yang sini aku agak sedikit Pusing. Nah, kalau udah sampai taraf ke pusing, nah itu emang gesekannya udah lebih dekat sih. Udah lebih gede gitu. pusing. Berarti dia nggak ada deket aku kan? Pusing ta? Ada nggak? Pusing. Mm-mm. Kan ada perawat di sini. Ya, perawatnya beda. Ini perawatnya. Oke, jadi histori suster perawat ini tuh dulu dia sebenarnya asli orang sini, cuman nggak bakal saya sebutin desa apanya, tempat kota apanya, tapi dia daerah sini. Dan dia mati itu karena pas itu habis melahirkan. Habis melahirkan dia pendarahan. Nah, tapi pas dia itu
hubungan di luar nikah, Kak. Oh iya. Hubungan di luar nikah. Jadi pas dia meninggal, jadi arwah sosoknya itu masih berkeliaran di sini dan sering menampakkan diri karena ingin mencari itu kekasihnya, ibaratnya karena belum jadi suami ya, mencari kekasihnya. Karena jadi sering menghantui orang-orang sekitar gitu. Kenapa? Gak apa tadi ada yang lewat. Ada yang lewat ya? Kaca kan? Hah? Di kaca. Ini samping gua. Samping juga. Soalnya di sini ada, di yang sebelah sini ada. Gua aja kaget gitu. Oke, jadi lanjut. Mungkin biasa Kak, kalau kita nyeritain sosok yang kita maksud biasanya tuh dia terpanggil gitu, Merasa terundang. merasa keundang. Jadi ya biasanya ada gesekan energi gitulah, ada bayangan sekelebat lewat atau kita lebih merinding gitu, apa lebih pusing apa Pusing di sini. lebih pusing. Coba pindah posisi sebenarnya. Gua misalnya mau Enggak. Gua makin dingin. kenapa? Makin dingin tangannya deh. Makin dingin. Lebih berat di sini. Berat ya. Lebih kerasa banget. Oke, jadi selama sosoknya itu menghantui di sini karena mencari sosok kasihnya itu, tapi nggak lama kemudian sosoknya itu dikabarkan meninggal karena kecelakaan kekasihnya itu, Kekasihnya. dan dibawa ke sini juga. Kan dulunya ini beroperasi sebagai rumah sakit. Terus Gitu. Jadi kekasihnya itu pas matinya juga di sini. Dan kata kuncen lah, ibaratnya kuncen yang di sini, yang dituakan di sini, orang bisa juga katanya mereka pernah berada di satu tempat yang sama, yaitu di tempat sini. Itu jadi setelah mereka dua-duanya meninggal, berkumpul lah ibaratnya di sini. Jadi ya wallahu alam ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas masalah gaib kita ada ya kayak kita harus mempercayai juga. Oke, jadi dan di kaca ini juga ada historinya. Oh gitu. Kaca ini, apa historinya? Apa historinya Pak? jadi dikacain tuh ada yang lewat lagi. Enggak mudah ya. Iya. Jadi di Belakang Mursino tadi. gimana? Belakang Mursino. Tambah silo. Di belakang Mursino. Iya, di belakang silo tadi. Lu jangan di sana deh. Santai Mas, santai. Masuk pragmatis ini. Merapat nggak apa? Berapa? Apa nih Kak historinya? Oke, jadi kaca ini Kak. Jadi awal mula direnovasi. Nah, dulu kan sempat vakum ya. Sempat vakum berapa tahun lah gitu. Nah, setelah beralokasi sebagai yang masuk kan dibangun lagi lah, diperbarui lagi. Nah, pas memperbarui kaca Air depan gimana? Enggak apa-apa, baik aja. Enggak apa-apa ibu. berubah. Enggak ibu. Oke. Dan setelah lanjut memperbaiki ini, Terus para tukangnya yang memasang ini itu memerlukan waktu sampai 4 kali ganti. Jadi pas pertama pasang pecah lagi, langsung jatuh tanpa sebab dan alasan yang jelas. Sampai keempat kali itu juga setelah dilakukan berbagai ritual gitu. Jadi alhasil bisa kepasang Jadi yang sampai terakhir 4 kali gitu. 4 kali ganti kaca. Iya Bor. Jadi kan untuk para tukang kan ini nggak masuk akal kan gitu. Ibarat masang jendela doang masa sampai berapa kali gitu kan, kayak bikin pondasi rumah gitu. Pecahnya karena apa? Nah itu pecahnya karena nggak jelas alasannya gitu. ada yang pernah bunuh diri gitu di sini, jadinya dia Kata kuncen yang di sini ya itu sosok yang di sini. Jadi dia lebih suka ini terbuka Terbuka. gitu. serem juga. Coba kita lihat ke toilet yang ini ya. Makin apa sih? Aman ah? Cuma rada pegel doang. Hah? Rada pegel. Jangan jangan sini deh. Jangan tadi larinya ke situ. Jangan deh, jangan deh. Jangan kaget. Ini ada sosoknya. Ada bau. Ya jangan deh. Oh. Saya nggak Bukan. Ya, rekom- nggak rekomen deh. Yang Ini tadi rekomen. ada benar. Emang ada bau juga. Ada. ini. Jadi sosoknya tuh aku merinding. Emang Merinding. merinding. Kalau udah merinding di muka tuh udah fase paling ekstrim, pada klimaksnya. Jadi tadi sosoknya kayak gini. Rambutnya kesini semua. Tadi yang lewat. Kuntilanak itu. Iya. Putih. Iya.
Putih. Tadi lewat. Mau penasaran nggak? Atau udah ngerasain nggak takut? Oke, jadi untuk menjaga kesemuanya, jadi kita lebih baik keluar dari kamar ini ya. Kita coba jalan ke depan lagi biar untuk menetralkan. Kak Eca juga udah makin pusing kayak. Ini yang makin pusing ini kayaknya ini nih benar. Gimana? Lu Pusing. bengong aja, lu jangan Gue bengong. cuma penasaran gitu Oke. ya. Cuma masuk aja nggak apa-apa. Barangkali. Gimana no? Ya, nggak Kita bisa. masuk no. Masuk nggak no? Oke yuk. Ayo duluan. Nggak apa-apa kalau nggak yang nggak Yakin lihat, nggak? nggak apa-apa. Yakin kan, No? Yakin. Yakin. Bismillah. Assalamualaikum. Set, iya bau apa coba? Baunya juga. Hanyir. Lebih. Udah jangan, ayo buru-buru nang balik. Ayo buru balik. Tuh. Lebih lembab ya. Ayo balik. Ayo balik. Masa udah kenapa komentarnya ada? Gimana no? Tuh gurunya udah galak. Nggak tahu kenapa sih. Gue nggak terlalu ini. Nggak apa. Kurang merasakan. Ya. Nggak tahu. Jadi belum terlalu merasakan ya. Ya. Lo kalau lo gimana? Gimana ya? Ya sedikit udah agak-agak gimana berat sih. Udah agak berat juga sebenarnya. Ya tapi nggak tahu ya kalau Mursino ini guys teman kita. brother Mursino. Oke ya, jadi Kak Eca juga udah makin pusing, matanya makin kemana-mana. Atau udah nggak fokus? Udah nggak fokus karena Tuh. ya itu Di banyak jendela. yang melirik. Jendela tuh. Jendela belakang awas Kak. Oh iya, kita nggak lama-lama yuk keluar, kasihan Kak Eca. Ayo, ayo. Salam. Kadang kayak tertarik ke sini. Iya, pas jalan di situ Aku juga sama. ada yang manggil. Kayak pengen masuk ke Manggil. sini. Oke, ada yang mau ngomong nggak? Lebih tenang mungkin tapi agak kayak gimana? Iya, kalau tenang. Iya lebih kan? Lebih. Iya lebih hening, cuman kayak susah. Bisa. Heeh. Suasananya lebih dapat juga di sini nih lebih. Ini kayaknya juga udah dengerin juga di sini. Coba. Kok kayak kerdil ya Kak? Kayak kerdil orang kecil gitu ya. Nah, kecil deh, kayak anak kecil gitu. Karena dulu juga pernah pas dulu kan kalau yang belum nonton coba bisa nonton perjalanan live di tempat ini juga di episode sebelumnya, kan ada proses kayak mediumisasi sama orang pintar yang di sini Kak. Jadi kayak aku dibawa ke alam dimensi lain gitu, dan salah satunya itu menemui salah satu anak kecil yang segini, cowok, tapi rambutnya agak ikal, merah. Sekarang itu yang di sini. Nah, saya sih belum bisa mastiin ya, cuman kayaknya di sini yang lihat sosok kecil ya itu doang. Yang lainnya banyak kan cewek, sama pocong satu ada. Tapi mayoritas cewek itu doang sih yang dominan, merah sama putih. Nah, oke. Itu cantik bayangin. Baik Kak, jadi oke kita keluar dulu yuk. Oh jangan. Sambil jalan. Oke, jadi selesai sudah penelusuran explore kita malam ini di tempat ini ya bersama Kak Eca Yosia. Jangan lupa buat subscribe juga channel Eca Kak Yosia. Yosia. Nama channelnya apa Kak? Eca Yosia. Eca Yosia juga. Kalau Instagram boleh lah buat teman-teman. Eca Yosia _ channel 19. Oke, ntar ada di sini ya.
Oke, jadi kita udah dari awal ngomong ya Kak, di segmen akhir ntar ada sesi uji nyali. Kita akan coba seberapa kuat nyali kita dan berapa kuat energi yang ada di tempat ini. Tuh, jadi sampai jumpa di challenge time. Oke guys, jadi aku sekarang bakal memasuki ruangan yang tadi bikin aku sempoyongan, dan aku juga lagi diuji nih sama Kak Azam untuk uji nyali di sini. Sumpah guys, kan kalian tadi udah lihat video aku pada saat explore di tempat ini sama Kak Azam. Aku merasakan yang namanya goncangan goncangan aura kayak gitu, yang buat aku kayak kepalanya tuh sempoyongan gitu. Dan ruangan ini tuh emang beda banget dari ruangan-ruangan yang sebelum pertama-pertamanya itu. Dan aku bakal coba jalan ke sini. Aku agak deg-degan. Ruangan ini tuh padahal kecil ya guys, kecil, tapi aku ngerasain kayak, kalian pernah kan ngerasain yang namanya lagi gempa bumi kayak gitu. Nah, aku ngerasain kayak goncangan gitu dari atas kepala kayak gini. Aku bakal coba stay di sini aja kali ya. Aku bakal stay di sini. Nanti aku bakal pindah ke kamar mandinya. Aku ngedengar suara burung yang tadi setiap kali Kak Azam ngomong itu, dia selalu bunyi. Itu yang membuat aku jadi makin ngerasain energi di sini itu makin kenceng gitu. Dan aku maaf nih kalau aku jongkok, karena aku pusing gitu ya, pusing. Kamar ini nggak tahu kenapa bisa membuat bumi ini bergoyang. Apa mungkin di sini itu masih ada sosok-sosok mungkin. Buat kalian penonton Kak Azam, kalian bisa komen di kolom komentar kalau kalian ngelihat sesuatu di ruangan ini yang bisa bikin aku kepalanya jadi pusing kayak gitu. Kepalaku pusing banget, jujur. Dan sini panas, masih panas, pusing. Kalian kayak aku ngeliat kayak itu apa ya? Mungkin kayak merah-merah gitu, kalian ngeliat gak sih? Dan aku tuh takut banget di sini. Sumpah ini ruangan ini tuh sangat aku merinding juga, pusing juga. Coba kita bakal coba ke area kamar mandinya. Mungkin kita bisa makin merasakan. Assalamualaikum. Oke, aku sekarang sudah berada, tapi ini ditutup ya. Dan di sini ada suara kayak suara air mengalir, cuman aku nggak tahu ini dari mana.
dan wastafelnya mati dan nggak ada kerannya juga. Aku di sini semakin pusing. Dan kamar mandi ini ditutup. Aku nggak tahu kenapa kamar mandi yang kamarnya ini, kamar bekas susternya ini, dia sendirian gitu ditutup kamar mandinya. Aku juga sedikit takut. Kita pindah ke, aku takut. Aku pindah ke sini, ruangan sini aja kali. Aku ngerasain takut banget tadi di kamar mandi itu. Kamar mandi itu juga ditutup ya, nggak tahu kenapa itu ditutup sendiri. Aku pindah lagi di sini. Aku di sini ngerasa nggak nyaman banget. Makin pusing kepala aku. Tapi kata Kak Azam, aku harus mencoba melawan rasa takut aku ini. Sumpah, aku kayak ada yang ngintip dari situ. Padahal itu kamar mandi ditutup. Aku ngerasanya kayak ada yang ngintip. Aku kayak ada yang dari belakang aku itu, kayak ada yang ngawasin. Dan di sini bau. Ada bau. Oke. Ada bau. Tadi aku kan di sini nggak ada rasa bau. Oke, kayaknya udah cukup ya. Kepalaku pusing banget, udah nggak kuat lagi. Aku udah cukup lah mungkin di uji nyali kali ini yang dikasih challenge dari Kak Azam. Aku juga udah ngomongnya udah nggak beraturan, udah nggak kuat lagi aku mau balik. Terima kasih udah nonton, dukung terus channelnya Kak Azam dengan cara klik subscribe kalian. Maaf kalau uji nyali aku sebentar karena aku udah nggak kuat di sini, udah pusing kepala aku. Oke, dadah. Kak, aku makasih udah diajakin jalan-jalan wisata malam. Oke. Semoga buat pembelajaran aku lah untuk lebih berani lagi gitu ya, karena kan aku baru pertama kali ini ngerasain yang kayak gini nih. Kayak gini bener sumpah, ini baru pertama kali aku ngerasain yang namanya merinding, terus ngerasain hawa dingin, terus pusing. Biasanya aku cuma ngerasain ya biasa-biasa aja gitu. Biasa aja jalan ya, gitu ya. Tapi baru kali ini aku sama Kak Azam ngerasain yang namanya hal-hal yang kayak gini. Jadi aku makasih Kak. Oke, jangan bosan-bosan explore lagi tempat di Kerawang. Ternyata banyak juga sih tempat Kerawang yang belum kita explore. Jadi ntar kita bisa bareng-bareng lagi gitu. Oke, makasih teman-teman. Tanya, ada apa tuh? Ada apa di samping? Tapi saya bisa bertanya sebelum saya pergi dari sini.